Sejarah asal-usul leluhur orang Sumba berdasarkan hasil penelitian arkeolog di situs Namanapu. Namun sebelum saya menjelaskan tentang secara detail, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Erni Atanlima, NIM 1222061 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Siapakah nenek moyang orang Sumba? Dari mana mereka berasal? Kapan mereka sampai di Sumba? Pertanyaan yang sangat menarik untuk dicari jawabannya. Dikutip dari Max FFM waingapu.com, tradisi lisan menyatakan bahwa nenek moyang orang Sumba pertama kali tinggal di Kampung Wunga setelah menempuh perjalanan dengan kapal dari Malaka. Wunga berasal dari kata Kawunga yang berarti asal, seperti namanya. Desa Wunga di Kecamatan Haharu, Sumba Timur dipercaya sebagai kampung asal bagi orang Sumba. Dari kampung inilah kemudian mereka menyebar ke wilayah lain. Riset genetika orang Sumba merupakan campuran haplogrup Austronesia, Papua, dan Asiatik ditemukan di Wunga, menguatkan cerita desa itu sebagai kampung pertama Pulau Sumba. Sejarah penghuni Sumba adalah rangkaian dari persebaran leluhur Austronesia di Nusantara yang diperkirakan sejak 3.500 tahun yang lalu. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa Sumba sudah dihuni setidaknya 2.500 tahun yang lalu. Rangka manusia yang ditemukan di situs Lambanapu dan situs Melolo merupakan dari generasi ke generasi menurunkan populasi Sumba sekarang. Sangat mungkin kedua situs ini merupakan hunian-hunian awal sebelum generasi-generasi berikutnya menyebar ke wilayah lain di Sumba. Persebaran yang berlangsung seiring perjalanan waktu akhirnya menjadikan keseluruhan wilayah pulau dihuni seperti yang kita lihat sekarang. Setting rangka dan tempayan dari situs Lambanapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Situs Lambanapu yang hanya berjarak 10 km dari Waingapu merupakan situs hunian leluhur Sumba. Kehadiran dari Sumba adalah bagian dari persebaran mereka di Kepulauan Nusantara lewat laut dalam mencari ladang kehidupan yang baru. Lambanapu yang menempati lembah di sekitar daerah aliran sungai Kambaniru sebelum bermuara ke laut merupakan pilihan yang tepat karena merupakan lingkungan yang ideal. 5 rangka manusia yang ditemukan pada ekskavasi di situs Lambanapu tahun 2017 merupakan ras Mongoloid, sementara analisis yang pernah dilakukan pada rangka manusia di situs Melolo berkarakter ras Mongoloid yang kuat bercampur dengan ras Australomelanesid berusia 2.800 tahun yang lalu. Data sementara ini selaras dengan hasil analisis DNA yang dilakukan lembaga Eijkman terhadap populasi Sumba sekarang yang memperlihatkan campuran kedua ras tersebut. Bahkan di antara ras Mongoloid diperhatikan campuran kelompok penutur Austronesia dan Austroasiatik. Keragaman genetika ini didukung pula hasil studi bahasa Sumba di mana 35% diantaranya merupakan bahasa Austronesia sedangkan 65% bahasa non-Austronesia atau Papua. Data arkeologi, genetika, dan bahasa menunjukkan orang Sumba merupakan campuran dua ras kurang lebih sama dengan populasi yang menghuni zona Walakae pada umumnya. Percampuran genetika memang sangat memungkinkan terjadinya mengingat sejarah hunian Nusantara yang terisi oleh beberapa gelombang migrasi besar di masa lampau. Kehadiran kedua kelompok penutur bahasa ini menciptakan interaksi dengan ras
Australomelanesid hingga menciptakan hibridasi dan akulturasi. Proses seperti inilah yang besar kemungkinan terjadi di Sumba. Sangat mungkin rangka-rangka situs Lamban Napu di Melolo memiliki karakter mongoloid yang bercampur dengan ras Australomelanesid sebelum mereka bersebar ke Sumba. Hal ini diperkuat oleh temuan berupa tembikar dan beliung persegi yang merupakan budaya khas penutur Austrasiatik dan Austronesia. Sebelum kedatangannya Sumba, diduga sudah dihuni populasi Australomenesia hingga menjadi percampuran genetika di antara keduanya. Kondisi yang terus berlangsung lambat laut menjadikan campuran Australomelanesid yang semakin kuat sebagaimana kita melihat sekarang. Situs Lamban Napu merupakan situs kunci dalam pemahaman kehidupan leluhur Austronesia atau tentang siapa yang disebut sebagai populasi asli Sumba. Individu-individu yang dikuburkan di situs ini merupakan leluhur yang turun-temurun dari generasi ke generasi, menurunkan populasi Sumba sekarang. Boleh jadi situs ini merupakan hunian-hunian awal sebelum generasi-generasi berikutnya menyebar ke wilayah lain di Sumba. Persebaran yang berlangsung seiringnya perjalanan waktu akhirnya menjadikan keseluruhan wilayah pulau dihuni seperti yang kita lihat sekarang. Keberadaan situs Lamban Napu memberikan pemahaman tentang diaspora penutur Austronesia dalam persebaran di kawasan Nusantara. Mereka menyebar ke pulau-pulau dengan cara berlayar mengarungi laut dan selat. Dengan menelusuri pantai, mereka berhenti di muara-muara sungai dan mengeksplorasi lingkungan untuk mengetahui kelayakan huni. Keletakan Lamban Napu yang tidak jauh dari sungai menunjukkan model persebaran semacam ini. Populasi Pulau Sumba kemudian diperkirakan telah aktif. Sekian hasil penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih.